Oke, kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Pertama sekali kita mengerti dulu apa itu gaya, jadi kita bahas dulu tentang pengertian gaya ya. Pertama sekali kita ilustrasikan dengan menggunakan pertanyaan ya. Pernahkah kamu bermain ayunan? Bagaimanakah usahamu agar ayunan dapat berayun tinggi? Tentu kamu harus menggerakkan kaki dan badan sehingga ayunan dapat melayang semakin tinggi ya. Pada pernah main ayunan semua kan? Nah, gerakan kaki dan badan ketika bermain ayunan ini adalah usaha dalam memberikan dorongan atau tarikan pada ayunan agar ayunan tersebut bisa tetap berayun. Itu kalau bermain ayunannya sendiri. Namun kalau ada teman yang membantu mendorong, nah ini ilustrasinya kalau di gambar yang sebelah kanan, ini adalah kalau bermain ayunannya sendiri. Kita menggunakan dorongan kaki ya, supaya ada tarikan dan dorongan pada ayunan tersebut sehingga ayunan daripada ayunan itu mengayun jauh lebih bagus dan lebih tinggi, lebih kencang ya. Nah, kalau dibantu oleh teman, maka teman yang akan membantu untuk memberikan tarikan dan dorongan sehingga berayunlah ayunan tadi dengan lebih baik. Nah, apakah gaya yang kamu berikan memiliki arah? Maksudnya gaya yang diberikan ketika bermain ayunan tadi ya. Nah, tentu saja gaya memiliki arah. Yang kita berikan tadi adalah gaya yang memiliki arah, yaitu dorongan ke depan. Ketika kamu mendorong ke depan, benda pun akan bergerak ke depan. Jadi gaya dapat dikatakan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Ya, contoh ini ada ilustrasi seperti ini, penggaris ya, penggaris yang diberikan gaya sehingga penggarisnya berubah bentuk yang awalnya lurus diberikan gaya ke bawah sehingga penggarisnya berubah menjadi sedikit bengkok ya atau berubah menjadi bengkok. Nah, itu karena pada ilustrasi ini penggarisnya diberikan gaya gitu ya. Dan juga gaya selain dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, dapat juga menyebabkan benda berubah posisi ya. Tentunya bermain ayunan tadi ya, berubah-ubah posisinya. Kemudian berubah juga kecepatannya, semakin cepat mendorongnya, maka kecepatan daripada ayunan tadi akan semakin cepat. Berubah panjang dan volume dan juga berubah arah. Nah, sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari kata force. Dalam bahasa Inggris ya, force itu gaya, kalau dalam bahasa Indonesia jadi singkatannya F. Satuan gaya dalam satuan internasional atau SI adalah Newton atau N besar ya nanti satuannya, yang merupakan penghormatan bagi seorang ilmuwan fisika Inggris bernama Sir Isaac Newton. Nah, nanti kita akan belajar selanjutnya adalah tentang jenis-jenis gaya. Sebelum kita lanjutkan ya, ini ada kata-kata seperti ini, kamu telah dianugerahkan berupa otot sehingga setiap saat kamu dapat melakukan kerja. Seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu sistem gerak, kita juga mempelajari otot ya. Misalnya mandi, makan, menulis, minum, atau mengangkat benda-benda. Semua kegiatan tersebut kamu lakukan dengan memberikan tarikan dan dorongan ya. Mandi itu sebenarnya kalau kita bahas lagi lebih terperinci, saat mandi itu kita ada gaya yang berupa tarikan dan dorongan yang kita kerjakan. Begitu juga dengan makan, begitu juga dengan menulis, ada gaya ya yang kita kerjakan berupa tarikan dan dorongan ya pada benda-benda
Sehingga benda-benda yang kita berikan tarikan dan dorongan itu, yang kita berikan gaya tadi, dapat berubah bentuk, berubah kecepatan, berubah panjang, dan ataupun juga berubah arahnya. Nah, contoh ketika mendorong sebuah mobil ini ya, sebagai ilustrasi ya, kamu telah memberikan gaya. Misalnya ada mobil yang mogok gitu ya, jadi nggak bisa dihidupkan, jadi kita harus mendorongnya. Nah, ketika mendorong mobil, itu artinya kita memberikan gaya. Dorongan tersebut dapat menyebabkan mobil bergerak dan berpindah tempat. Dari garasi didorong ke depan rumah, contoh ya, itu menyebabkan mobilnya bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, kamu tentu pernah melihat buah kelapa tiba-tiba jatuh dari pohonnya. Ini ada buah kelapa ya, kalau kalian lihat ilustrasinya di sebelah kanan, buah kelapa itu bisa tiba-tiba jatuh dari pohonnya tanpa ada yang mengambilnya, misalnya tanpa ada yang memutiknya secara langsung, bisa tiba-tiba jatuh dari pohonnya. Apakah ada yang menarik buah kelapa tersebut? Terkadang memang tidak perlu ada yang menarik, tidak ada yang perlu yang memberikan gaya. Bisa buah kelapa itu tiba-tiba jatuh dari pohonnya. Bagaimanakah cara menariknya? Nah, dari kedua contoh tersebut, ada dua cara gaya bekerja terhadap suatu benda. Maksudnya contoh mobil yang didorong, ya. Ada contoh yang satu lagi adalah kelapa yang jatuh tiba-tiba dari pohonnya. Dari kedua contoh ini, ada dua cara gaya bekerja terhadap suatu benda. Nah, berdasarkan contoh tadi, kita belajar ke pelajaran selanjutnya, yaitu gaya itu dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama, gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung, dan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung. Gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung disebut gaya sentuh, sedangkan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung disebut gaya tak sentuh. Ya, contohnya tadi mobil dan mendorong mobil dan jatuhnya kelapa dari pohonnya secara tiba-tiba. Kalau mendorong mobil ini ada gaya yang kita berikan melalui sentuhan. Ya, jadi dia dibilang dengan gaya sentuh, sedangkan ini tidak. Sedangkan pohon kelapa yang jatuh ini tidak, memang karena ada gaya gravitasi dan tidak terjadi karena ada sentuhan. Jadi makanya disebut dengan gaya tak sentuh. Nah, berikut adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tugas 9.1. Kita akan membahas dari ada 6 contoh gaya ini, mana yang merupakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh yang pertama, gaya tarik yang dilakukan orang pada gerobak. Gaya tarik yang dilakukan orang pada gerobak itu merupakan contoh gaya sentuh. Ya, karena untuk melakukan tarikan kepada gerobak, kita harus memegang gerobaknya. Jadi, ada sentuhan antara tangan dengan gerobaknya untuk memberikan gaya. Kemudian yang kedua, gaya gesek ban mobil dengan jalan. Nah, merupakan gaya sentuh karena memang ban agar bisa ban mobil pada contoh soal ini agar bisa berjalan memang harus bersentuhan dengan jalan. Ketiga juga merupakan gaya sentuh, yaitu gaya tendang ketika sedang menendang bola. Nah, kaki harus bersentuhan dengan bola agar dapat menendang bola. Kemudian yang keempat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada sebuah benda yang jatuh ke permukaan bumi. Ini contoh gaya tak sentuh, ya. Kemudian gaya tarik atau gaya tolak magnet juga merupakan contoh gaya sentuh. Yang keenam, gaya tarik atau tolak muatan-muatan listrik juga merupakan contoh daripada gaya tak sentuh. Karena memang dari ketiga contoh ini, contoh 4, 5, dan 6 ini berbeda dengan contoh gaya nomor 1, 2, dan 3. Tidak memerlukan sentuhan untuk contoh 4, 5, dan 6. Sementara contoh 1, 2, dan 3 itu memang memerlukan sentuhan. Makanya nomor 1, 2, dan 3 itu adalah contoh daripada gaya sentuh.
nomor 4, 5, dan 6 merupakan contoh dari gaya tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Ya, terima kasih.